Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rima Oktavia dengan NIM 70 12 10 138 ingin menyelesaikan UAS Perencanaan Strategi Sistem Informasi atau PSSI berupa menganalisis sebuah laporan. Di sini saya mengambil judul Perencanaan Strategi Sistem Informasi Pendidikan pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK di Lombok. Latar belakang. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia pendidikan membuat banyak para pihak institusi pendidikan di Indonesia memanfaatkan teknologi sebagai pendukung untuk meningkatkan kinerjanya. Perkembangan dari sistem teknologi informasi menyebabkan perubahan-perubahan peran dari sistem teknologi informasi, yaitu mulai dari peran efisiensi, efektivitas sampai ke peran strategis. Perencanaan strategis sistem informasi atau teknologi informasi pendidikan yang tepat dapat mendukung rencana dan pengembangan pendidikan yang nantinya akan memberikan nilai tambahan berupa kompetitif advantage dalam persaingan pendidikan. Penerapan sistem informasi akan bermanfaat jika penerapannya sesuai dengan visi dan misi serta tujuan institusi pendidikan. STMIK Lombok adalah perguruan tinggi swasta di bawah koordinasi Kompartis 8 yang bernaung di bawah pengelolaan Yayasan Lombok Mirah yang bergerak di bidang komputer, mempunyai 2 program studi, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Dalam menjalankan operasional perguruan tinggi masih ada kendala mulai dari perkuliahan, operasi penerimaan mahasiswa baru, ujian masuk, penjadwalan kuliah, pengisian kartu rencana studi atau KRS, perkuliahan, ujian tengah semester dan akhir semester, penelitian, penilaian, yudisium dan wisuda. Strategi yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut saat ini akan dirasakan masih kurang, sehingga STMIK perlu merencanakan strategi sistem informasi yang mampu meningkatkan kinerja institusi pendidikan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Strategi sistem informasi pendidikan pada metodologi Ward and Pepard. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis rantai nilai atau value chain dan MC-Farland strategi grid. Yang pertama ada analisis rantai nilai atau value chain. Sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai atau value chain yang terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Keunggulan kompetitif, kontribusi kepada margin. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan strategis, taktis, maupun operasional. Perencanaan strategi sistem informasi dapat digunakan untuk mengubah arah sebuah perusahaan dalam mendapatkan keunggulan strateginya. Infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, pengadaan merupakan aktivitas pendukung. Logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan dan pemasaran jasa merupakan aktivitas utama. Aktivitas pendukung dan aktivitas utama jika sudah terpenuhi akan menjadi keunggulan kompetitif. Yang kedua ada analisis MC-Farland strategi grid. MC-Farland strategi grid digunakan untuk
memetakan aplikasi sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Dari hasil pemetaan tersebut didapatkan gambaran kontribusi sebuah aplikasi sistem terhadap organisasi. Nih, ada strategi. Aplikasi-aplikasi yang sangat penting dan kritis untuk mempertahankan strategi bisnis. Terus ada hack potensial, aplikasi-aplikasi yang mungkin penting untuk mencapai kesuksesan. Terus ada key operasional, aplikasi-aplikasi di mana organisasi bergantung pada aplikasi tersebut untuk sukses. Terus support atau aplikasi atau pendukung merupakan aplikasi-aplikasi yang valuable tapi bukan kritis dalam mencapai sukses. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pertama ada kerangka penelitian. Kerangka kerja dalam merencanakan strategi sistem informasi pada STMIK Lombok menggunakan kerangka kerja John Ward dan John Pepard dengan analisis rantai, nilai, valuation, dan analisis MC-Farland Strategy Grid dengan fokus penelitian untuk menganalisis lingkungan internal sistem informasi pendidikan pada operasional pendidikan. Kerangka penelitian SITI strategik. Ada internal business environment, external business environment, external SITI environment, internal SITI environment. Jika semua penelitian ini sudah tercapai, maka akan ada bisnis strategi, SITI manajemen strategi, IT strategi, lalu terbentuknya future application portfolio. Faktor internal business environment, yaitu faktor yang datang dari diri sendiri, seorang peneliti. External environment, faktor luar yang mempengaruhi sebuah organisasi. Contohnya faktor lingkungan, faktor politik, dan yang lainnya. External SITI environment, faktor dari luar yang mempengaruhi perencanaan. Contohnya aplikasi dari luar yang akan dihasilkan sehingga mempengaruhi yang akan dibuat. Internal aplikasi SITI environment, yaitu aplikasi yang dibuat apakah dia baik atau kurang. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Pertama kita mulai. Tahap pertama perencanaan penelitian. Melihat kondisi perguruan tinggi, melakukan wawancara dan observasi mengenai kondisi lingkungan internal perguruan tinggi. Penentuan tujuan penelitian. Studi literatur. Ada tahap yang kedua. Pengumpulan data. Melakukan wawancara dan observasi mengenai kondisi lingkungan internal perguruan tinggi khususnya pada operasional kegiatan pendidikan. Tahap 3, metodologi penelitian. Kerangka kerja menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Ward dan Pepard. Tahap keempat, analisis data. Analisis data menggunakan analisis rantai nilai, valuation, dan MC-Farland Strategy Grid untuk menganalisa lingkungan internal perguruan tinggi pada operasional pendidikan. Tahap 5,
Perencanaan strategi sistem dari hasil analisa rantai nilai atau valuation dan ambivalent strategi grid pada kegiatan operasional pendidikan. Tahap 5. Pembuatan laporan, penyusunan laporan penelitian. Lalu selesai. Berikut alur proses dari penelitian. Selanjutnya ada hasil analisis dan pembahasan. Hasil analisis. Yang pertama ada analisis rantai nilai. Berdasarkan hasil analisis rantai nilai atau valuation terhadap operasional pendidikan pada STMIK Lombok, maka memetakan seluruh proses operasional pendidikan yang terjadi menjadi 2 kategori aktivitas, yaitu ada 5 aktivitas utama dan 4 aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung terdiri dari administrasi keuangan, administrasi pegawaian atau staf dan dosen, pengembangan sarana dan prasarana teknologi, dan pengadaan. Aktivitas utamanya logistik masuk, kegiatan PMB, operasinya kegiatan akademik, logistik keluar yaitu kegiatan wisuda, penjualan dan pemasaran, sosialisasi dan kerjasama, jasanya alumni. Hasil pemetaan dari analisis rantai nilai valuation pada tabel 3.1. Hasil pemetaan dari analisis rantai nilai valuation 5 aktivitas utama dan 4 aktivitas pendukung sebagai strategi sistem informasi pendidikan di STMIK Lombok ada bagi berikut. Aktivitas utama. Kegiatan PMB. Ada promosi PMB, pendaftaran, ujian seleksi, dan pengumuman. Ada kegiatan akademik, penjadwalan, pengisian KRS, perkuliahan, ujian tengah semester, dan akhir semester, penilaian, evaluasi. Bagian unit pelaksanaan, ada pembantu ketua 1, panitia PMB, atau penerimaan mahasiswa baru. Ada juga pembantu ketua 1 bagian akademik. Kebutuhan sistem informasi. Portal penyebaran sistem informasi atau web kampus secara online. Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru secara online. Sistem informasi akademik atau SIKA. Sistem informasi akademisi akademik penerapan e-learning. Selanjutnya ada aktivitas utama. Kegiatan wisuda. Bagian unit pelaksanaan ada ketua panitia wisuda. Kebutuhan sistem informasinya portal penyebaran sistem informasi web kampus secara online. Sistem informasi pengarsipan data wisuda. Yang kedua ada sosialisasi dan kerjasama. Bagian unit pelaksana ada pembantu ketua 3 dan bagian humas. Kebutuhan sistem informasinya. Portal penyebaran sistem informasi atau web kampus secara online. Sistem informasi kemahasiswaan. Sistem informasi kerjasama eksternal dan internal kampus. Ada aktivitas utama alumni. Bagian unit pelaksanaan, pembantu ketua 3, dan bagian humas. Kebutuhan sistem informasi. Sistem informasi
Structure Study, sistem informasi seputar dunia kerja. Aktivitas pendukung, ada administrasi keuangan. Bagian unit pelaksanaan, pembantu ketua 2 dan bendahara. Kebutuhan sistem informasi, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi penggajian. Aktivitas pendukung 2 ada administrasi pegawai staf dan dosen. Bagian unit pelaksana pembantu ketua 2 dan BAUKK. Kebutuhan sistem informasi pegawaian. Aktivitas pendukung pengembangan prasarana dan sarana teknologi. Bagian unit pelaksana ada ketua dan PUSTIK. Kebutuhan sistem informasi pengembangan prasarana dan sarana teknologi. Pengadaan. Bagian unit pelaksana ada ketua, pembantu ketua 2, dan BAUKK. Kebutuhan sistem informasi. Selanjutnya ada analisis MC4 Line Strategi Grid. Berdasarkan hasil analisis rantai nilai atau value chain, pemetaan aktivitas utama dan pendukung, maka dipetakan kebutuhan sistem informasi pada 4 kuadrat strategi: high potensial, key operational, and support. Hasil pemetaan tersebut didapatkan gambaran kontribusi sebuah perencanaan strategi sistem. Pertama ada strategi. Portal penyebaran sistem informasi atau web kampus secara online. Sistem informasi akademik atau SIKA, sistem informasi keuangan. High potensial, sistem informasi pengarsipan data wisudawan. Sistem informasi kemahasiswaan. Sistem informasi kerjasama eksternal dan internal kampus. Sistem informasi seputar dunia kerja. Sistem informasi pengembangan prasaran dan sarana teknologi. Sistem informasi pengadaan. Key operasional ada sistem informasi penerimaan mahasiswa baru secara online. Sistem informasi administrasi akademik. Sistem informasi teacher study. Support ada penerapan e-learning, sistem informasi penggajian, dan sistem informasi kepegawaian. Selanjutnya pembahasan. Perencanaan strategi sistem informasi pada STMIK Lombok dengan menggunakan kerangka kerja John Ward and John Peppard dengan analisis rantai nilai, valuation, dan analisis MC4 Line Strategi Grid untuk menganalisis lingkungan internal sistem informasi pendidikan pada operasional pendidikan dengan hasil perencanaan adalah portofolio aplikasi yang dapat diimplementasikan sebagai strategi sistem informasi pendidikan pada STMIK Lombok. Portofolio aplikasi yang dimaksud adalah sistem atau aplikasi yang sangat penting dan kritis untuk segera dilakukan. Ada portal penyebaran sistem informasi atau web kampus secara online, sistem informasi akademik atau SIKA untuk pengelolaan data penjadwalan, pengisian KRS, dan pengelolaan data nilai. Sistem informasi keuangan untuk pengelolaan data terdapat perguruan tinggi dan pengeluaran. Selanjutnya, sistem atau aplikasi di mana perguruan tinggi bergantung pada aplikasi tersebut untuk sukses. Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru secara online, mulai dari penyebaran informasi penerimaan mahasiswa baru atau promosi pendaftaran ujian masuk dan pengumuman. Sistem informasi
administrasi akademik, desain informasi teacher study, sistem atau aplikasi yang valuable tapi kritis dalam mencapai sukses, penerapan e-learning sebagai media pembelajaran, sistem informasi penggajian, sistem informasi kepegawaian, sistem atau aplikasi yang mungkin penting untuk mencapai kesuksesan. Sistem informasi pengarsipan data wisudawan, sistem informasi kemahasiswaan, sistem informasi kerjasama eksternal dan internal kampus, sistem informasi seputar dunia kerja, sistem informasi pengembangan prasarana dan sarana teknologi, sistem informasi pengadaan. Terima kasih. Sekian sedikit penjelasan tentang menganalisis sebuah laporan dengan judul Perencanaan Strategi Sistem Informasi Pendidikan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK di Lombok. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.